Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan tidak lupa kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang demokrasi liberal pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Multikulturalisme. Dosen pengampu Haji Dede Yusuf Wirharta, SMN MPDI. Demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberi kebebasan seluas-luasnya kepada warganya. Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Demokrasi kala ini ditandai dengan banyaknya partai politik. Pada pemilu 1955, ada 172 partai politik yang bertanding. Tidak ada partai yang paling unggul, namun 4 partai dengan perolehan suara terbesar, yakni Partai Nasional Indonesia PNI 22,3%, Masyumi 20,9%, Nahdlatul Ulama NU 18,4%, Partai Komunis Indonesia PKI 15,4%. Kegagalan demokrasi liberal yaitu kondisi ini menyebabkan partai-partai dengan ideologi yang berbeda saling bersaing untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan programnya. Kabinet terpaksa didukung oleh sejumlah partai berdasarkan hasil usaha pembentukan partai kabinet formatur. Bila salah satu partai mundur, maka akan terjadi krisis kabinet. Presiden hanya menunjuk seseorang, umumnya ketua partai, untuk membentuk kabinet. Setelah kabinet terbentuk, maka kabinet dilantik oleh presiden. Demokrasi liberal kerap disebut sebagai demokrasi parlementer, karena kabinet bertanggung jawab pada parlemen, sehingga jatuh bangun kabinet tergantung dari parlemen. Akibatnya, kabinet sering berganti. Usia kabinet yang pendek menyebabkan program tidak bisa berjalan optimal. Kekacauan politik terjadi karena parlemen memiliki kekuasaan yang sangat besar. Padahal, parlemen sendiri terdiri dari berbagai golongan dengan ideologi dan aspirasi yang berbeda. Pemberontakan terjadi di berbagai daerah. Keadaan ekonomi memburuk. Demokrasi liberal berakhir pada 1959. Ketika Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante lewat Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dewan Konstituante dibubarkan karena tarik ulur antar golongan dalam menetapkan dasar negara yang tak juga diselesaikan. Adapun ciri-ciri dari demokrasi liberal antara lain sebagai berikut. Memberikan kebebasan pada individu seutuhnya. Pada demokrasi ini, pemerintahan dipegang partai pemenang, ataupun partai kalah akan menjadi pihak oposisi. Kepala negara atau presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, misalkan di Amerika Serikat. 1. Pemilihan umum bebas, adil, dan teratur. Demokrasi liberal, demokrasi yang menyeimbangkan kehendak rakyat, sebagaimana ditunjukkan melalui pemilihan umum, dengan pemerintahan negara terbatas dan penghormatan terhadap kebebasan sipil di masyarakat. 2. Adanya pemisahan kekuasaan. Ciri selanjutnya dari demokrasi satu ini adalah memisahkan eksekutif, legislatif, dan yudisial, yang semuanya terpisah satu sama lain untuk menjaga pemerintahan yang terlalu terpusat dan terlalu kuat. 3. Lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada negara. Sistem demokrasi liberalisme adalah kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan negara, karena masyarakatnya banyak yang memiliki sifat-sifat individualis. Kebebasan minoritas dibatasi. 5. Kebebasan minoritas dibatasi.
Meskipun semua kekuatan masyarakatnya dibagi pada rakyat, namun tetap ada pembatasan hak, terutama pada kaum minoritas. 6. Kekuatan kaum mayoritas lebih banyak, yaitu di mana kaum mayoritas lebih banyak berpartisipasi dalam bidang politik, pengaruh, dan peningkatan status daripada yang seharusnya dilakukan oleh minoritas. Prinsip demokrasi liberal. Demokrasi liberal berpendapat bahwa sistem politik yang ideal harus menggabungkan demokrasi mayoritas pemerintahan oleh rakyat dengan perlindungan hak-hak politik dan hukum dan sosial individu dan kelompok minoritas. Australia adalah contoh negara yang menerapkan demokrasi yang liberal. Demokrasi liberalisme sendiri memiliki beberapa prinsip, di antaranya adalah menerapkan kebebasan individu dengan membatasi pemerintahan, cara-cara pemerintah yang baik dalam membatasi kekuasaan pemerintahan. Prinsip demokrasi satu ini memiliki konsep yang memisah-misahkan kekuasaan, seperti kekuasaan kedaulatan, konstitusionalisme, kewarganegaraan, aturan hukum. Warga negara berhak memeriksa pemerintah karena pemerintahan yang baik memastikan bahwa kekuasaan dibuat untuk sepenuhnya bertanggung jawab kepada rakyat. Prinsip dari sistemnya adalah semua berdasarkan suara rakyat. Pemerintahan yang baik mewakili suara prinsip rakyat dengan menegakkan pemerintahan perwakilan, mempertahankan hak suara demokratis, dan menciptakan masyarakat yang demokratis. Demokrasi liberal juga memunculkan hadirnya kontak sosial yang memberikan hak kepada warga negara untuk membentuk sebuah lembaga negara yang memiliki sikap adil dan juga moderat. Sistem dari demokrasi yang liberal ini juga menganut masyarakat pasar bebas. Pasar bebas adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada penawaran dan permintaan dengan sedikit atau tanpa kendali pemerintah. Masyarakat pasar bebas adalah deskripsi singkat dari semua pertukaran yang terjadi di lingkungan ekonomi tertentu. Di pasar bebas, hukum kekuatan penawaran dan permintaan bebas dari intervensi siapapun dan apapun, baik itu pemerintah atau otoritas lain. Kelebihan dari demokrasi liberal. 1. Kebebasan bagi individu sangat dijunjung tinggi, yaitu di mana keuntungan pertama memiliki paham demokrasi liberal adalah bahwa kebebasan dari setiap individu dijunjung sangat tinggi, dan kedua, kebebasan individu HAM juga semakin dihormati sehingga pelanggaran HAM bisa diminimalisir karena dilindungi oleh hukum. 2. Pendapatan masyarakat makin tinggi, yaitu membuat suatu negara bisa menerapkan pasar bebas sehingga bisa menghasilkan pendapatan yang semakin tinggi. Yang kedua, negara yang menganut sistem ini meningkatkan pendapatan rakyatnya. Ekonomi pasar bebas berlawanan dengan cara kerja ekonomi yang semuanya harus serba dikomando. 3. Kekuasaan negara terhindar dari risiko penyalahgunaan pemerintah. 1. Semua sistem berasal dari rakyat, sehingga negara yang menganut paham demokrasi liberalisme tidak bisa berkehendak sesuai dengan keinginannya. Kedua, kekuasaan pemerintah berada di tangan parlemen yang mana tidak bisa disalahgunakan seenak oleh pemerintahnya. 4. Teknologi dan ilmu pengetahuan semakin meningkat. Masyarakat akan terus berinovasi sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus meningkat seiring perkembangan dengan zaman. Kebebasan yang diberikan kepada individu mendorong masyarakatnya untuk bisa mengupgrade ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Kekurangan dari demokrasi liberal, sikap individualis akan semakin tinggi, yaitu sangat menjunjung kebebasan individu pada masyarakatnya. Maka tidak heran jika banyak masyarakat di negara yang menganut sistem ini memiliki sikap individualis yang tinggi. 2. Tidak adanya demokrasi secara langsung. 3. Memicu konflik antara ras dan agama. 4. Munculnya serangan terorisme. Negara yang menganut demokrasi liberal, yaitu ada beberapa negara yang menganut sistem demokrasi liberal, adalah diantaranya Australia, Belgia, Kanada, Denmark, Jepang, Belanda, Norwegia, Spanyol, Inggris, Prancis, Jerman, India, Italia,
Irlandia, Amerika Serikat, dan Romania. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada salah kata saat saya menjelaskan tadi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.